Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 9 bab 4, kekongruenan dan kesebangunan. Latihan 4.1 ada di halaman 212 sampai dengan 216. Baik, ibu langsung membahas. Baik, ibu mulai membahas dari soal nomor 1 anak-anak. Manakah di antara gambar di bawah ini yang kongruen? Kita cermati. Dimulai dari gambar A anak-anak. A ini kongruen dengan J anak-anak. Ini A, J, ini gambar yang kongruen yaitu AJ. Selanjutnya BI, BI. Selanjutnya CF, CF. Selanjutnya DG anak-anak, DG. Dan E kongruen dengan H, E, H. Lanjut ke soal nomor 2 anak-anak. Manakah di antara gambar di bawah ini yang kongruen? Baik, kita cermati gambarnya anak-anak. Gambar yang kongruen yaitu di sini A dengan D dan juga H. Tulis dulu gambar yang kongruen yaitu A, D, H. Selanjutnya di sini B, E, I. Sini B, E, I. Selanjutnya di sini dan ini anak-anak C, F, G, C, F, G. Lanjut ke soal nomor 3. Apakah menurutmu pensil warna pada gambar di samping ini kongruen? Jelaskan. Baik, kalau kita cermati anak-anak, kalau di buku dengan saat ibu jelaskan di sini, bu gambarnya ibu lebih jelaskan lagi. Ternyata di sini nih gambar pensilnya tidak kongruen anak-anak. Jawabannya, apakah menurutmu pensil warna pada gambar di samping ini kongruen? Jelaskan. Tidak, menurutku pensil warna pada gambar di samping tidak kongruen karena bentuk ujung-ujung pensil warna tersebut tidak sama. Kita cermati, ini ujungnya masih lancip, ini masih lancip, ini lancip juga anak-anak. Ini lancip, tetapi yang di sini nih ujungnya tumpul. Ini berarti kalau secara keseluruhan di sini pensil warna ini tidak kongruen. Soal nomor 4 anak-anak, tuliskan pasangan bangun yang kongruen. Di sini ada bangun dimulai dari huruf A sampai dengan huruf O anak-anak. Kita cermati, tuliskan langkahmu menentukan bangun tersebut, digeser atau translasi, diputar atau rotasi atau gabungannya. Baik, pasangan bangun yang kongruen yaitu kita cermati di sini A kongruen dengan D kongruen dengan M anak-anak. Ini A, D, A ke D, ini dengan digeser atau translasi anak-anak. Ini translasi. Selanjutnya M ke M-nya ini dirotasi 180 derajat searah jarum jam bisa, berlawanan arah jarum jam bisa. Berarti ini bu rotasi searah jarum jam berarti negatif 180 derajat. Selanjutnya bangun yang kedua yang kongruen yaitu I dengan L anak-anak. Di sini I ke L. Ini dengan cara rotasi 90 derajat searah jarum jam anak-anak. Ini berarti rotasi negatif 90 derajat karena searah jarum jam itu tandanya negatif. Soal nomor 5 anak-anak, berikut ini adalah pasangan bangun yang kongruen. Tuliskan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Ada soal 1 sampai dengan 6, ibu bahas satu persatu.
Baik, Ibu bahas dari soal nomor 1 anak-anak. Di sini ada segitiga ABC dan segitiga MNO. Kita cermati sisi-sisi yang bersesuaian anak-anak. Di sini sisi AB bersesuaian dengan sisi NO. Ibu tulis dulu. AB ini bersesuaian dengan NO. Selanjutnya sisi BC di sini anak-anak. Sisi BC bersesuaian dengan OM. Ini BC bersesuaian dengan OM. Ini sama panjang. Dan di sini sisi AC atau CA, ini sisi CA ini bersesuaian dengan MN. Terus dulu MN. Selanjutnya sudut-sudut yang bersesuaian kita cermati. Sudut A di sini atau sudut CAB. Sudut A di sini bersesuaian dengan sudut N. Ini sudut A ini sama dengan sudut N. Selanjutnya sudut yang ada di B di sini nih, ini Ibu beri tanda centang. Ini bersesuaian dengan sudut O, besarnya sama. Ibu centang dulu sudut B. Ini sama dengan sudut O. Ini dan sudut di sini Ibu beri tanda silang. Sudut yang ada di C ini, sudut C sama dengan sudut M. Sudut C sama dengan sudut M. Lanjut, Ibu membahas soal kedua anak-anak. Ada segi 4 A, B, C, D dan segi 4 M, N, O, P. Kita cermati. Panjang AB sama dengan MN. Di sini Ibu tulis dulu AB sama dengan MN. Ini selanjutnya panjang BC sama dengan NO. Ini atau ON, BC sama dengan NO. Selanjutnya di sini panjang OP sama dengan AD. Ini OP sama dengan AD. Ini dan panjang di sini ini OP sama dengan AD anak-anak. Ini Ibu beri tanda 3. Selanjutnya panjang CD sama dengan PM. CD sama dengan panjang PM atau MP. Selanjutnya sudut-sudut yang bersesuaian anak-anak. Di sini sudut A bersesuaian dengan sudut M. Sudut A bersesuaian dengan sudut M. Selanjutnya di sini sudut B beri tanda silang dengan sudut N. Sudut B ini bersesuaian dengan sudut N. Ibu lanjutkan di sini Ibu beri tanda centang sudut C dengan sudut O. Sudut C sama dengan sudut O. Di sini selanjutnya di sini dan sudut D di sini nih Ibu beri tanda bintang. Sudut D sama dengan sudut P. Sudut D sama dengan sudut P. Lanjut ke soal 3 anak-anak. Ada segitiga siku-siku ABC dan segitiga siku-siku DEF. Kalau kita cermati di sini panjang sisi AB ini bersesuaian dengan DE. Sisi-sisi yang bersesuaian AB ini sama dengan DE. Nih, selanjutnya sisi BC di sini sama dengan EF. BC sama dengan EF. Nih, dan nih sisi AC sama dengan sisi DF. AC sama dengan DF. Selanjutnya sudut-sudut yang bersesuaian anak-anak. Sudut A dengan sudut D ini. Sudut A sama dengan sudut D. Ini selanjutnya sudut B di sini sama dengan sudut E. Sudut B sama dengan sudut E. Ini dan sudut C di sini, sudut C sama dengan sudut F. Sudut C sama dengan sudut F. Lanjut ke soal yang keempat. Ada segi 4 ABCD dan segi 4 JKLM. Kita cermati di sini sisi AB sama dengan JK. Ini AB sama dengan JK. AB sama dengan JK.
Selanjutnya sisi BC sama dengan KL. BC sama dengan KL. Selanjutnya di sini sisi CD, ini CD sama dengan LM. CD sama dengan LM. Ini. Dan sisi AD ini sama dengan sisi MC. AD sama dengan MC. Selanjutnya sudut-sudut yang bersesuaian, sudut A sama dengan sudut C di sini. Sudut A sama dengan sudut C. Selanjutnya sudut B sama dengan sudut K, bersesuaian dengan sudut K. Sudut B sama dengan sudut K. Selanjutnya sudut C di sini. Ini tadi harusnya tandanya beda, aku silang. Ini sudut C dengan sudut L. Sudut C sama dengan sudut L. Nih. Dan di sini sudut M sama dengan sudut D, anak-anak. Ibu beri tanda bintang. Sudut D sama dengan sudut M. Lanjut ke soal nomor 5, anak-anak. Kita cermati ada segi 5 JKLMN dan juga segi 5 HRSTV. Kalau kita cermati di sini JK di sini nih bersesuaian dengan RS. Ibu tulis dulu JK ini sama dengan RS. Ini selanjutnya KL ini dengan RG. Ini KL sama dengan RG. Selanjutnya di sini LM dengan QV. Nih, tulis dulu LM dengan QV. Ibu lanjutkan lagi di sini MN dengan PT. MN dengan PT. Nih, dan di sini NJ dengan TS, anak-anak. NJ sama dengan TS. Selanjutnya sudut-sudut yang bersesuaian kita cermati. Sudut J di sini sama dengan sudut S. Sudut J sama dengan sudut S. Selanjutnya di sini sudut K dengan sudut R. Ini sudut K sama dengan sudut R. Lanjutkan lagi sudut L dengan sudut Q. Ini harusnya tandanya beda tadi, anak-anak. Ibu beri tanda silang. Silang, ini centang, ini centang. Sudut L dengan sudut Q. Dengan sudut Q. Ibu lanjutkan lagi di sini. Ibu beri tanda bintang di sini. Sudut M dengan sudut V. Sudut M dengan sudut V. Dan di sini sudut N dengan sudut T. Ini Ibu beri tanda centang. Centang 2, anak-anak, centang 2 di sini. Sudut N dengan sudut T. Sudut N dengan sudut T. Ini sama dengan. Lanjut ke soal nomor 6, ada segi 5 PQRST dan segi 5 VWXYZ. Kita cermati. PQ di sini sama dengan VW, anak-anak, sisi-sisi yang bersesuaian. PQ sama dengan VW. Ini. Selanjutnya di sini ini QR dengan VZ. QR sama dengan VZ. Ibu lanjutkan lagi di sini RS dengan YZ, RS dengan YZ. YZ atau ZC bisa. Selanjutnya di sini ST dengan YX. ST sama dengan YX. Dan di sini Ibu beri 2 centang seperti ini. Ini TP dengan XW. TP sama dengan XW.
W. Lanjut sudut yang bersesuaian, di sini sudut P dengan sudut W. Ini sudut P sama dengan sudut W. Selanjutnya sudut Q dengan sudut V, ini beri tanda silang. Sudut Q dengan sudut V. Sudut Q dengan sudut V. Selanjutnya di sini ini sudut R dengan sudut Z. Sudut R sama dengan sudut Z. Selanjutnya di sini sudut S, anak-anak. Ibu beri tanda garis gini aja, garis ini dengan sudut Y, sudut S dengan sudut Y. Sudut Y, dan di sini ibu beri tanda lingkaran 2, sudut T dengan sudut X. Sudut T sama dengan sudut X. Lanjut ke soal nomor 6, anak-anak. Manakah belah ketupat di bawah ini yang kongruen? Jelaskan. Baik, ibu mulai dari gambar yang A. Panjang sisi belah ketupat ini 5 cm, keempat sisinya sama panjang. Di sini diketahui sudutnya 50 derajat. Berarti sudut yang berhadapan sama, anak-anak, 50 derajat. Selanjutnya, sudut yang berdekatan ini kalau dijumlahkan 180 derajat. Berarti yang di sini 130 derajat. Yang berhadapan juga sama, 130 derajat. Untuk gambar yang B, ini panjang sisinya 5,5 cm. Sudut yang ada di sini 50 derajat, berarti di sini juga 50 derajat. Di sini 130 derajat, berhadapan 130 derajat. Ke gambar yang C, keempat sisinya sama panjang, di sini 5 cm panjang sisinya. Di sini 130 derajat, berarti yang berhadapan 130 derajat. Di sini 50 derajat, di sini juga 50 derajat. Kalau kita cermati, yang kongruen adalah A dan C, anak-anak. Kalau yang B ini meskipun sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, tetapi sisinya berbeda, yaitu 5,5 cm. Belah ketupat yang kongruen adalah A dan C. Nih, karena sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Soal nomor 7, anak-anak. Diketahui trapesium ABCD dan trapesium FEHG adalah kongruen jika panjang sisi AD 12 cm, CD 13 cm, dan EF 22 cm, maka tentukan panjang EH. Nih, panjang EH. Baik, kita cermati dua trapesium yang kongruen ini, anak-anak. Di sini panjang CD sama dengan HG, berarti di sini 13 cm, anak-anak. 13 cm. Selanjutnya di sini panjang DA sama dengan FG 12 cm. Ini panjang AB sama dengan EF 22 cm. Yang ditanya panjang EH di sini. Nih, sekarang cara kita menentukan panjang EH, kita ambil di sini, beri garis bantuan di sini. Nih. Ini ibu beri di sini, nih titiknya ibu beri huruf I. Kalau kita cermati pada segitiga EHI, ini siku-sikunya di sini. Panjang HI sama dengan FG, yaitu 12 cm. Sedangkan panjang EI di sini, panjang EI ini yang di sini saja, anak-anak. Ini panjangnya 22 cm dikurang dengan 13 cm, panjangnya 9 cm, anak-anak. Nih, pada segitiga EIH nih, EIH. Ini kita cermati panjang EI ini sama dengan 9 cm. Selanjutnya panjang HI adalah 12 cm. Ini HE, ini yang ditanya atau EH ini merupakan sisi miring pada segitiga siku-siku EIH. Berarti dengan menggunakan teorema Pythagoras, anak-anak, EH kuadrat. Ini EH kuadrat
sama dengan EI kuadrat. Ini ditambah dengan IH kuadrat atau HI kuadrat boleh. Nih, sama dengan EI nya tadi 9 kuadrat ditambah dengan HI nya 12 kuadrat anak-anak. Ini sama dengan 9 kuadrat 81 ditambah 12 kuadrat 144, maka panjang EH ini sama dengan akar kuadrat dari 81 ditambah 144 225. Ini sama dengan 15. Akar kuadrat dari 225 15, satuannya cm. Soal nomor 8 anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Kita cermati gambarnya. Jika dua gambar di samping kongruen, tentukan nilai U dan V pada gambar tersebut. Baik, kita cermati. Di sini sudutnya 135 derajat, di sini 135 derajat di antara garis 1 dan 2 di sini. Selanjutnya untuk sudut yang ada di sini garis 1, di sini garis 1, di sini 75 derajat anak-anak. 75 derajat. Selanjutnya di sini ada garis 2, di sini garis 2, di sini 80 derajat, dibisikan 80 derajat. Selanjutnya yang belum V di sini. Berarti nilai U sudah ketemu anak-anak, yaitu 75 derajat. Selanjutnya kita menentukan nilai V. Nih, perlu anak-anak ketahui kalau sudut dalam pada bangun segi 4 itu jumlahnya adalah 360 derajat anak-anak. Berarti besar sudut V di sini nih, besar V di sini adalah 360 derajat dikurang dengan 80 derajat ditambah 135 derajat ditambah 75 derajat. Ini sama dengan 360 derajat dikurang dengan 75 ditambah 135, ini 290 derajat. Ini berarti besar V adalah 70 derajat anak-anak. Soal nomor 9 anak-anak, perhatikan dua gambar rumah tampak dari depan yang kongruen berikut ini. Ada soal A sampai dengan D, Ibu bahas satu persatu anak-anak. Baik, kita cermati gambar dua rumah tampak depan ini anak-anak. Kedua gambar ini kongruen. Untuk soal yang A, tentukan sisi-sisi yang bersesuaian. Sisi-sisi yang bersesuaian tentu saja di sini sisi AB dengan sisi JK. Ibu tulis langsung anak-anak. Untuk soal A, sisi-sisi yang bersesuaian di sini AB nih sama dengan JK. Selanjutnya sisi BC sama dengan sisi KL. Sisi CD ini sama dengan sisi LM. Sisi DE kita cermati ini sama dengan sisi MN, dan sisi EA ini sisi EA sama panjang dengan sisi NC, ini yang bersesuaian. Untuk soal B, tentukan sudut-sudut yang bersesuaian. Tentu saja di sini sudut A dengan sudut J anak-anak. Ibu mulai dari sini. Sudut-sudut yang bersesuaian, sudut A sama dengan sudut J. Selanjutnya sudut B sama dengan sudut K. Sudut C sama dengan sudut L. Selanjutnya sudut D sama dengan sudut M. Ini. Dan sudut E, ini anak-anak, sudut E ini sama dengan sudut N. Ibu lanjut ke pertanyaan C anak-anak. Berapa panjang KJ, KL, dan LM? Kita cermati pada bangun A, B, C, D, E ini anak-anak. Di sini AB ini panjang sisinya bersesuaian dengan JK, berarti di sini 5 meter. Ini BC dengan KL berarti di sini 4 meter. CD dengan LM berarti di sini 8 meter anak-anak. Untuk
DE 4 meter, MN juga 4 meter, EA 5 meter, NC juga 5 meter. Ibu menjawab pertanyaan C di sini. Panjang KJ, ini panjang KJ berarti 5 meter. Selanjutnya panjang KL, ini KL 4 meter. Ini dan panjang LM di sini sama dengan 8 meter. Lanjut ke pertanyaan D anak-anak di sini. Berapa keliling dan luas JKLMN jika jarak J ke LM adalah 7 meter? Jarak J ke LM di sini nih Ibu beri garis putus-putus di sini. Nih, Ibu beri di luar di sini, bantuannya di luar di sini. Panjangnya adalah 7 meter. Nih, kita diminta yang pertama untuk menentukan keliling anak-anak. Untuk menentukan keliling ini berarti kita tambahkan sisi-sisinya. Ibu tulis di sini keliling. Keliling bangun JKLMN sama dengan panjang JK ditambah dengan KL ditambah dengan LM ditambah dengan MN ditambah dengan panjang sisi NC sama dengan JK nya 5 meter ditambah KL nya 4 meter ditambah LM nya 8 meter ditambah MN nya 4 meter ditambah NC nya 5 meter. Kalau kita jumlahkan 10, 18, 26 meter anak-anak kelilingnya. Ini keliling bangun ini 26 meter. Selanjutnya kita diminta untuk menentukan luasnya anak-anak. Untuk menentukan luas ini bangun ini kita bagi menjadi 2. Ini Ibu beri garis putus-putus di sini. Ini bangun yang ke-1 segitiga yang atas ini Ibu sebut L1. Bangun yang kedua persegi panjang yang bawah ini Ibu sebut dengan L2 di sini. Untuk menentukan luas segitiga yang ada di sini kita cermati. Panjang yang di sini ini keseluruhan tingginya ini 7 meter dikurangi 4 meter, maka tinggi yang ada di sini Ibu beri bantuan di sini di luar sini. Ini panjangnya adalah 3 meter anak-anak. Ini tinggi dari segitiga ini 3 meter. Alasnya di sini 8 meter. Sama dengan LM. Untuk menentukan luas kita tentukan dulu L1 nya anak-anak. L1 ini L1 ini luas segitiganya dulu anak-anak. Berarti alas kali tinggi dibagi 2 ini sama dengan alasnya tadi 8 meter. 8 dikali tingginya adalah 3 meter. 3 dibagi 2 kita sederhanakan. 2 bagi 2 1, 8 bagi 2 4. 4 kali 3 12 ini 12 anak-anak. Selanjutnya untuk L2 luas yang kedua di sini persegi panjang anak-anak. Berarti panjang dikali lebar. Panjangnya 8 meter. 8 dikali lebarnya 4 anak-anak sama dengan 32. Selanjutnya kita tambahkan. Ini ketemu luas bangun JKLMN. Luasnya yaitu 44. Tadi di sini satuannya meter persegi, meter persegi, meter persegi. Jadi luasnya adalah 44 meter persegi anak-anak. Soal nomor 10, analisis kesalahan. Kita cermati ada 2 bangun datar di sini. Yang pertama bangun persegi dengan panjang sisi 6 satuan. Yang kedua bangun belah ketupat dengan panjang sisi juga 6 satuan. Di sini untuk persegi keempat sisinya sama panjang, untuk belah ketupat juga keempat sisinya sama panjang anak-anak. Jelaskan dan perbaikilah pernyataan yang salah berikut. Pernyataannya, kedua bangun di samping mempunyai 4 sisi dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi kedua bangun tersebut kongruen. Kita cermati di sini. Sisinya sama panjang. Kalau kita cermati sudutnya yang bersesuaian tidak sama besar anak-anak. Keempat sudut pada bangun persegi adalah siku-siku, sedangkan untuk bangun belah ketupat ada 2 sudut lancip yang saling berhadapan sama besar dan 2 sudut tumpul ini yang saling berhadapan sama besar. Jadi
Untuk sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, tetapi sudut-sudut yang bersesuaian tidak sama besar, sehingga tidak bisa dikatakan kedua bangun ini kongruen. Perbaikannya, kedua bangun di samping mempunyai 4 sisi dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, tetapi sudut-sudut yang bersesuaian tidak sama besar. Jadi kedua bangun tersebut tidak kongruen. Lanjut ke soal nomor 11 anak-anak, benar atau salah? Kita cermati ada dua bangun trapesium A, B, C, D dan trapesium W, X, Y, Z. Trapesium pada gambar di samping ini kongruen. Tentukan pernyataan berikut ini benar atau salah, jelaskan. Baik, untuk yang ke-1 pernyataannya besar sudut Z adalah 140 derajat. Kita cermati. Di sini sudut D siku-siku, sudut A juga siku-siku, sudut B di sini 140 derajat. Di sini sudut yang lancip 40 derajat, untuk W berarti C-nya 40 derajat. Nih. Di sini siku-siku untuk sudut X, sudut Z-nya berarti 140 derajat anak-anak di sini. Nih. Untuk pernyataan besar sudut Z 140 derajat sudah tepat, berarti benar. Lanjut. Pernyataan kedua, besar sudut C 40 derajat sudah benar anak-anak. Selanjutnya, sisi WZ bersesuaian dengan sisi CB. Sisi CB yang miring di sini. Selanjutnya WZ yang ada di sini. Ini berarti pernyataannya benar. Sisi WZ bersesuaian dengan sisi CB. Ini di sini. CB dengan WZ, berarti pernyataannya benar. Selanjutnya, keliling bangun A, B, C, D sama dengan keliling W, X, Y, Z. Ini pernyataannya benar anak-anak, karena di sini kalau dua bangun ini kongruen maka panjang sisi-sisi yang bersesuaian ini sama panjang. Ini berarti nanti kalau dihitung kelilingnya pasti ini sama panjang kelilingnya. Selanjutnya, luas bangun ABCD tidak sama dengan luas WXYZ. Pernyataannya ini salah anak-anak. Karena panjang sisi-sisinya sama, ini kalau dihitung luasnya nanti juga sama. Maka pernyataan yang ini salah. Soal nomor 12 bernalar anak-anak. Kita cermati di sini ada bangun persegi panjang yang diberi garis tepat di tengahnya, garis tegak. Dan di gambar kedua ada bangun persegi panjang yang diberi garis tepat di tengahnya yang mendatar. Gambar di samping menunjukkan dua cara menggambar satu garis untuk membagi persegi panjang menjadi dua bangun yang kongruen. Gambarkan 3 cara lainnya. Baik, Ibu memberi alternatif. Yang ke-1 di sini antara pojok dengan pojok di sini nih, diagonal di sini. Ini membagi persegi panjang ini menjadi dua bangun yang kongruen. Yang kedua juga anak-anak di sini diagonal di sini membagi garis ini membagi bangun persegi panjang ini menjadi dua bangun yang kongruen. Demikian juga yang ketiga anak-anak. Ini garis lurus ini juga membagi bangun persegi panjang ini menjadi dua bangun yang kongruen. Ini kalau garis lain juga bisa anak-anak, miring ke sini bisa, miring ke sini juga bisa. Ini membentuk dua bangun yang kongruen. Anak-anak bisa membuat alternatif lain. Soal nomor 13 anak-anak, berpikir kritis. Pertanyaan ke-1, apakah luas dua bangun yang kongruen pasti sama? Jelaskan dengan gambar atau diagram untuk mendukung jawabanmu. Ini Ibu mulai membahas dari pertanyaan ke-1. Apakah luas dua bangun yang kongruen pasti sama? Baik, Ibu memberi contoh. Ada dua bangun persegi. Persegi yang ke-1 panjang sisinya 3 cm ini. Persegi yang kedua ini kongruen, maka panjang sisinya juga 3 cm. Kita cari luasnya. Luas untuk bangun persegi adalah sisi dikali dengan sisi, ini sama dengan 3 cm dikali 3 cm, ini sama dengan 9 cm persegi. Nah, selanjutnya untuk persegi yang kedua di sini luasnya berarti sisi dikali sisi sama dengan 3 cm dikali 3 cm sama dengan
9 cm persegi. Luasnya sama, dua bangun persegi ini kongruen, luasnya sama. Ini menunjukkan bahwa luas dua bangun yang kongruen pasti sama. Apakah luas dua bangun yang kongruen pasti sama? Jawabannya iya. Dua persegi yang kongruen masing-masing dengan panjang sisi 3 cm, maka luas persegi masing-masing pasti sama, yaitu 9 cm persegi. Ke pertanyaan kedua, apakah dua bangun dengan luas yang sama pasti kongruen? Baik, Ibu memberi contoh, ada bangun segitiga siku-siku dan bangun persegi. Segitiga siku-siku ini memiliki panjang alas 6 cm, Ibu memberi contoh, dan tingginya 3 cm. Sedangkan untuk persegi di sini, nih, panjang sisinya adalah 3 cm. Di sini kita cari luas dari bangun segitiga ini, alas dikali tinggi dibagi 2, nih, sama dengan 6 cm dikali dengan tingginya 3 cm. Selanjutnya dibagi 2 dibagi 2 1, 6 dibagi 2 3, sama dengan 9 cm persegi. Selanjutnya untuk perseginya, luasnya sisi dikali sisi, ini sama dengan 3 cm dikali 3 cm sama dengan 9 cm persegi. Kedua bangun ini mempunyai luas yang sama, yaitu 9 cm persegi, tetapi kedua bangun ini tidak kongruen. Sisi-sisi yang bersesuaian tidak sama panjang, sudut-sudut yang bersesuaian tidak sama besar. Apakah dua bangun dengan luas yang sama pasti kongruen? Jawabannya tidak. Luas segitiga dengan panjang alas 6 cm dan tinggi 3 cm adalah 9 cm persegi. Luas persegi dengan panjang sisi 3 cm juga 9 cm persegi, tetapi kedua bangun tersebut tidak kongruen. Soal nomor 14, berpikir kritis anak-anak. Berapa banyak segitiga sama sisi kongruen paling sedikit yang diperlukan untuk membentuk segitiga sama sisi yang ukurannya lebih besar dari segitiga sama sisi semula? Baik, Ibu memberi contoh sebelah kiri. Misalkan Ibu mempunyai satu segitiga sama sisi. Untuk membentuk segitiga yang lebih besar, Ibu memerlukan dua lagi anak-anak, 1, 2. Segitiga sama sisi yang kongruen dengan segitiga yang pertama, berarti ini 1 ditambah 2. Ada 3 segitiga yang kongruen. Ini untuk bangun segitiga sama sisi. Yang diperlukan tambahannya 2. Segitiga sama sisi. Kita perlu 2 segitiga yang kongruen tambahannya. Ini berarti Ibu tulis 2 di sini. Demikian juga berapa persegi kongruen paling sedikit yang diperlukan untuk menghasilkan persegi yang ukurannya lebih besar dari persegi semula? Ibu memberi contoh di sini. Ini persegi yang ke-1. Untuk membuat persegi lagi, ini kita perlu 1, 2, 3 persegi lagi yang kongruen. Berarti 1 ditambah dengan 3. Ini untuk bangun persegi atau segi 4 beraturan. Kalau segitiga sama sisi ini sama dengan segitiga beraturan. Nih, selanjutnya ini berarti ditambah 3. Dapatkah hasil ini diperluas untuk segi n beraturan yang lain? Ini ada segi 5 sama sisi anak-anak. Ini tambahannya 1, 2, 3, 4. 1 tambah 4. Ini tambahannya 4. Ini banyaknya. Ini untuk segi 5. Segi 5 beraturan atau segi 5 sama sisi anak-anak. Segi 5 sama sisi perlu tambahan 4. Selanjutnya untuk segi 6, ini 1. Ini awalnya 1, tambahannya 1, 2, 3, 4, 5. Tambahannya 5, berarti 1 ditambah 5. Ini untuk segi 6. Segi 6 sama sisi atau segi 6 beraturan anak-anak. Segi 6 sama sisi atau segi 6 beraturan. Ini segitiga sama sisi, ini segitiga beraturan, persegi ini segi 4 beraturan, segi 5 sama sisi ini segi 5 beraturan, segi 6 sama sisi merupakan segi 6 beraturan. Kita cermati tambahannya. Ini
harus ditambah berapa banyak segi n. Ini beraturan lagi supaya tetap jadi segi n. Untuk segitiga, ini segitiga, segi n-nya segi 3, berarti sisinya 3 perlu 2. 2 ini didapatkan dari 3 ini, sisi 3 ini, 3 sisi ini, 3 dikurang 1. Ini 2 ini n dikurang 1 untuk bangun segitiga sama sisi. Untuk bangun persegi dibutuhkan 3. 3 ini sama dengan 4 sisi persegi dikurang 1. 3 sama dengan n dikurang 1. Ini untuk persegi, untuk segi 4 beraturan. Untuk segi 5 sama sisi butuhnya 4. 4 ini sama dengan 5 sisinya dari segi 5 ini dikurang 1. 4 ini sama dengan n dikurang 1 untuk segi 5. Untuk segi 6 sama sisi 5 ini didapatkan dari segi 6, sisinya ini 6, 6 dikurang 1, berarti 5 ini sama dengan n dikurang 1, berlaku untuk segi 6 ini dan seterusnya anak-anak. Berarti harus ditambah berapa banyak segi n. Beraturan lagi supaya tetap menjadi segi n, jawabannya n dikurang 1. N dikurang 1. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.